Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebenarnya ada hal seperti itu, seru Chu Feng. Chu Feng mulai menantikan kuil suci surgawi dengan harapan besar. Hanya memikirkan faktanya bahwa dua individu yang tidak boleh bertemu satu sama lain, itu karena mereka dipisahkan oleh luasnya langit berbintang, ternyata benar-benar dapat bertemu satu sama lain di kuil suci surgawi. Dia pun merasa takjub melihat betapa tak terbayangkannya hal itu, dan juga benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia hanya menantikan kuil suci surgawi yang mistis itu. Tentu saja, hal seperti itu jarang terjadi. Paling tidak, aku belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tidak satupun dari orang-orang yang aku tahu pernah mengalami hal semacam itu juga. Dengan demikian kamu dapat yakin seperti aku, percayalah kalau kamu juga tidak akan menghadapi hal semacam itu. Tuan Muda Li Ming berkata. Kalau begitu, berarti kamu pernah ke kuil suci surgawi sebelumnya. Aku benar-benar menjadi semakin ingin tahu tentang asal-usul kamu, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Tuan Muda Li Ming. Dari kedua harta yang dia miliki dan pengalaman yang dia miliki, itu dapat dilihat bahwa dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Pada saat itu, Chu Feng menjadi lebih yakin bahwa dia bukan seseorang dari 100 Refinements Ordinary Realm. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengetahui semua hal itu, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak harta. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Pergi dan pilih saja yang kamu inginkan, ucap Li Ming. Saat Tuan Muda Li Ming berbicara, dia melemparkan manik-manik pengunci ke telapak tangan Chu Feng. Manik-manik pengunci itu kebetulan membuat kontak dengan manik pembuka Chu Feng. Bas-bas. Saat berikutnya, cahaya terang memenuhi garis pandang Chu Feng. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya telah berubah sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Feng tidak lagi hadir di gua penghapusan iblis. Namun sebaliknya, dia berada di langit berbintang yang luas. Dia berdiri di udara, dan bintang-bintang yang berkedip tanpa batas memenuhi seluruh garis pandangnya. Bahkan ketika melihat ke bawah, dia masih akan melihat banyak sekali bintang. Perasaan itu sangat nyata, dan juga sangat kuat. Indah. Tidak hanya pemandangannya yang indah, tetapi rasa keagungan juga menghantam hati dan jiwa Chu Feng dari semua sisi. Dengan begitu, Chu Feng menyadari apa keagungan asli, dan apa artinya luas tanpa akhir. Apakah ini dunia luar yang sebenarnya? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng menjadi sangat bersemangat sehingga ia mulai merinding. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak dapat memastikan apakah adegan di hadapannya adalah ilusi atau nyata. Jika ini nyata, sepertinya itu tidak mungkin. Lagi pula, dia seharusnya berada di gua penghapusan iblis. Namun jika ini adalah ilusi, maka itu tampak sangat hidup dan nyata, sehingga Chu Feng tidak dapat menemukan apapun yang bisa menunjukkan itu palsu. Chu Feng, lihat ke depan. Tiba-tiba saja si ratu berteriak dengan gembira. Pada saat itu, Chu Feng bisa melihat cahaya keemasan menyilaukan muncul di depan langit berbintang yang luas, dan itu berada tepat di depan tatapannya. Cahaya keemasan itu benar-benar menyilaukan dan luar biasa. Dan bahkan, Chu Feng merasa bahwa itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari itu sendiri. Kemudian, Chu Feng bisa melihat bahwa itu adalah gerbang. Gerbang itu adalah gerbang yang sama di dalam manik pengunci. Pada saat itu, gerbang itu melayang ke arah Chu Feng dengan kecepatan tinggi. Semakin dekat gerbang itu dengan Chu Feng, maka semakin besar dan semakin mengesankannya gerbang itu bagi Chu Feng. Itu sangat luar biasa, dan gerbang itu jauh lebih besar dari yang Chu Feng bayangkan. Dan bahkan, Chu Feng merasa bahwa gerbang itu sangat mungkin lebih besar dari seluruh 9 provinsi benua. Bergemuruh. Setelah suara gemuruh yang menusuk telinga, gerbang keemasan dan menyilaukan itu terbuka. Pada saat gerbang itu benar-benar dibuka, gerbang besar juga telah tiba di depan Chu Feng, dan kemudian menelan ke dalamnya. Lebih tepatnya, alih-alih ditelan oleh gerbang, Chu Feng merasa bahwa dia ditelan oleh seluruh dunia. Saat berikutnya, Chu Feng tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Dia telah tiba di aula istana yang megah dan mengesankan. Chu Feng telah ke istana yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan banyak sisa-sisa.
Namun demikian, dia belum pernah ke tempat dengan konstruksi yang begitu megah seperti ini. Bahkan tanah di bawah kakinya terbuat dari emas. Semua penampilannya tampak terbuat dari emas juga. Namun, emas itu tidak menyerupai emas. Alih-alih, itu tampaknya semacam material yang berkali-kali lebih berharga daripada emas. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasa bahwa bahan itu tidak bisa dihancurkan. Jika itu adalah emas, itu akan menjadi yang paling pasti tidak bisa dihancurkan. Sederhananya, seluruh tempat itu adalah harta langka di dalam dan pada dirinya sendiri. Itu terdiri dari bahan berharga yang sangat jarang terlihat. Tempat itu sangat besar. Seekor naga di tempat itu memiliki ketebalan ribuan meter, dan seekor naga telah diukir di sebuah pilar. Naga itu menggerakkan pilar dengan sangat mendominasi. Melihat sekelilingnya, aula istana itu memenuhi garis pandang Chu Feng, dan seolah-olah tidak ada akhir yang terlihat. Ketika Chu Feng mengangkat kepalanya, dia bisa melihat awan putih tanpa batas. Namun demikian, dia sebenarnya tidak bisa melihat puncak aula istana. Aula istana itu lebih tinggi dari langit. Ini adalah kuil suci surgawi. Ini terlalu konyol, seru si ratu. Pada saat itu bahkan mata si ratu terbuka lebar, dan mulut kecilnya sedikit terbuka karena terkejut. Ini benar-benar sebuah karya para dewa. Ini benar-benar tempat yang tak terbayangkan. Ucap Chu Feng yang juga tersentak kagum. Dia tidak tahu orang seperti apa yang bisa membangun istana yang begitu megah ini. Mereka yang membuka gerbang immortal sejati dapat memilih antara total 3 item, dan hanya satu yang bisa dipilih. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat agung segera terdengar. Meskipun itu jelas-jelas hanya suara, tapi suara itu berasal dari segala arah dan memasuki telinga Chu Feng secara bersamaan. Pada saat yang sama suara itu terdengar, 3 gerbang muncul di depan Chu Feng. Dibandingkan dengan pintu masuk kuil suci surgawi, ketiga gerbang itu jauh lebih kecil, dan tingginya hanya 100 meter. Namun demikian, mereka masih sangat menakjubkan dan mengagumkan. Terlepas dari gerbang masuk ke kuil suci surgawi, ketiga gerbang itu lebih mengesankan daripada semua gerbang yang pernah ditemui Chu Feng. Jika Chu Feng harus menggambarkan mereka, maka itu akan menjadi semacam sensasi yang menindas, dan sensasi menindas yang sangat kuno namun kuat. Merasakan sensasi itu, hati seseorang akan dipenuhi dengan rasa hormat, dan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Pada 3 gerbang itu memiliki papan nama dengan baik. Tulisan pada papan nama semuanya anggun, elegan, dan penuh kekuatan. Seolah-olah dia ingin tunduk pada papan nama, dan itu cukup membuat orang lain ingin tunduk padanya. Itu sudah jelas bahwa kata-kata pada ketiga papan nama itu ditulis oleh orang yang sama. Namun, kata-katanya itu berbeda-beda. Mereka secara individual adalah kultivasi bela diri, spiritual, senjata. Chu Feng, pilih kultivasi marsial. Kultivasi kamu mungkin bisa maju dengan cepat, dan mengirim kamu ke ranah immortal sejati. Tidak, tunggu, kamu juga bisa memilih senjata. Mungkin kamu bisa mendapatkan persenjataan abadi. Itu akan sangat bagus juga. Tidak, lebih baik memilih martial cultivation. Untuk kamu saat ini, kultivasi bela diri kamu lebih penting. Bahkan jika kamu ingin mendapatkan persenjataan abadi, kamu tidak akan bisa menggunakannya, ucap si ratu. Pada saat itu, si ratu sangat bersemangat. Dia benar-benar menantikan harta karun di balik gerbang. Dia merasa bahwa dengan seberapa kuat kuil suci surgawi itu, harta di dalam itu pasti akan sangat banyak. Chu Feng bisa mendapatkan keuntungan luar biasa kali ini. Pada saat si ratu berbicara dengan penuh semangat, Chu Feng mulai berjalan menuju gerbang. Dia tidak bergerak menuju gerbang martial cultivation, dan juga tidak menuju gerbang weapon. Alih-alih, dia berjalan menuju gerbang dengan papan nama spiritual. Chu Feng, kemana kamu pergi? Jangan pergi ke sana, seru si ratu. Melihat itu, si ratu mulai panik. Jika pemahaman aku benar, harta yang terkandung di balik gerbang ini dengan kata-kata spiritual, itu harus bermanfaat bagi ratuku, balas Chu Feng. Chu Feng, jangan membuat pilihan terburu-buru. Ini adalah kuil suci surgawi. Bagaimana bisa memiliki harta yang bermanfaat bagi roh dunia seperti aku? Kamu tidak boleh dipusingkan dengan ratu ini, ucap si ratu dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Chu Feng. Tapi aku masih ingin mencobanya, ratuku telah melakukan banyak hal untukku, dan telah berkali-kali membantuku. Aku juga ingin membantu ratuku sebagai balasannya, kata Chu Feng.
Kenapa kamu tidak menurut? Berhentilah segera. Ini adalah kuil suci surgawi, sisa paling mistis di seluruh dunia luar, dan juga deposit harta paling berharga di seluruh dunia luar. Ini adalah kesempatan yang datang sekali di bulan biru. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyia-nyiakannya seperti ini? Ucap si ratu dengan sangat gugup. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Chu Feng dan menentangnya. Dia sangat takut bahwa Chu Feng tidak akan mendengarkannya, dan memilih harta karun yang terkait dengannya. Pada saat itu, Chu Feng telah tiba di depan gerbang spiritual. Namun segera, dia berbalik dan berhenti. Memang benar, ini memang kesempatan langka yang datang hanya sekali di bulan biru. Namun ratuku, aku akan menjadi keras kepala sekali demi kamu, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengulurkan tangannya dan mendorong gerbang spiritual terbuka. Bas-bas. Pada saat ketika Chu Feng menyentuh gerbang itu, dua gerbang lainnya menghilang. Setelah itu, gerbang di depan Chu Feng pun terbuka. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang tak terbatas mengisap Chu Feng ke dalamnya. Pada saat Chu Feng berhasil menstabilkan tubuhnya, dia terkejut setelah menemukan bahwa dia saat ini berada di aula istana lain. Dibandingkan dengan aula istana yang dia masuki sebelumnya, aula istana itu jauh lebih kecil. Namun demikian, itu masih sangat besar. Saking besarnya, sehingga terasa terlalu luas dan kosong. Alasan untuk itu adalah karena tidak ada apa-apa di aula istana sama sekali, dan bahkan tidak ada satu pilar pun. Sepertinya ada platform di tengah aula istana, dan platform itu tampaknya terbuat dari permata. Itu berkilau dengan cahaya dan sangat cantik. Platform permata biru tua itu memiliki bentuk melingkar, dan tingginya hanya 1 meter dan berdiameter 10 meter. Namun demikian, ditempatkan di aula istana yang tampaknya benar-benar terbuat dari emas, platform permata yang memancarkan cahaya biru itu tampak sangat indah. Itu tampak indah dan mempesona, dan seperti mawar biru di dalam lautan peoni. Dan yang paling penting lagi adalah, di atas platform biru melayang permata seukuran kepalan tangan. Permata itu, seru si ratu. Setelah melihat permata itu, ekspresi si ratu segera berubah. Dibandingkan dengan si ratu, Chu Feng jauh lebih bersemangat dan emosional. Alasan untuk itu adalah, karena permata itu bukan permata biasa. Permata itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Adapun kekuatan itu adalah sumber energi. Itu adalah permata yang mengandung sumber energi. Sepertinya aku sudah memilih dengan benar, ucap Chu Feng yang liar dengan sukacita. Dia sebenarnya telah memilih gerbang spiritual dengan tujuan yang sangat sederhana. Itu artinya, dia berharap mendapatkan sesuatu yang akan meningkatkan kultivasi si ratu. Chu Feng tahu betul kepribadian seperti apa yang dimiliki si ratu. Dia sebenarnya adalah individu yang sangat sombong, dan dia adalah seseorang yang dengan tergesa-gesa mengejar kekuatan. Namun karena sebab khusus, kultivasinya berkembang sangat lambat saat ini, dan itu jelas-jelas lebih lambat dari kecepatan di mana kultivasi Chu Feng yang meningkat. Meskipun si ratu tidak peduli dengan hal itu, tapi Chu Feng merasa sangat bersalah karenanya. Jika dia tidak membawa si ratu dengannya, jika dia tidak memiliki bantuan si ratu, Chu Feng tidak akan bisa mencapai tingkat keberhasilannya saat ini. Dan bahkan, Chu Feng tidak akan mampu bertahan hidup begitu lama. Jadi, apa yang paling ingin ia lakukan sekarang adalah membayar dan membantu si ratu. Dan sekarang, keinginannya yang dihargai ini akhirnya membuahkan hasil. Dia tahu betul bahwa permata itu akan dapat membantu si ratu meningkatkan kultivasinya. Bas-bas. Namun tepat pada saat ketika Chu Feng berencana untuk mendekati permata, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di sisi lain platform permata. Cahaya menyilaukan itu hanya berlangsung sekejap. Pada saat cahaya menghilang, seseorang segera muncul. Aku tidak akan seberuntung inikah, pikir Chu Feng. Pada saat itu, hati Chu Feng langsung menegang. Dia telah mendengar dari gadis Liming itu, bahwa seseorang pada umumnya tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong setelah memasuki kuil suci surgawi. Namun demikian, ada satu pengecualian untuk kasus ini. Itu artinya, seseorang bisa memasuki kuil suci surgawi pada saat yang sama dengan orang lain. Selanjutnya, kedua individu dapat memutuskan untuk memilih harta yang sama. Selain itu, sesuatu seperti itu adalah kejadian yang sangat langka. Namun pada saat itu, sesuatu yang mustahil sebenarnya terjadi pada Chu Feng. Sialan, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa begitu sial menghadapi ini?
Pada saat itu, individu lain itu berbicara dengan sangat tidak senang. Itu sudah jelas, orang itu telah memperhatikan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga mulai mengukur individu di depannya ini. Karena bagaimanapun, orang itu akan menjadi lawannya. Individu itu adalah seorang pemuda. Jika menilai dari penampilannya, dia hanya sekitar usia yang sama dengan Chu Feng. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan. Hanya dari penampilannya saja, pria muda itu akan mampu menarik banyak wanita, dan membuat mereka ingin melemparkan diri ke dalam pelukannya. Adapun pakaian yang dipakai pemuda itu juga sangat cantik. Sekilas, orang bisa tahu bahwa pakaiannya tidak hanya berharga, tetapi setiap item pada dirinya juga sangat berharga. Namun dalam hal apa yang paling berharga, itu akan menjadi token di pinggang pemuda itu. Tidak hanya token itu yang sangat indah, tapi itu juga karya seni yang berkualitas dan halus. Token itu harus dibuat dari semacam harta, yaitu harta yang sangat jarang terlihat dan juga sangat kokoh. Chu Feng merasa bahwa sesuatu seperti itu harus digunakan untuk menempa senjata. Menggunakan harta seperti itu untuk membuat token, ini benar-benar boros di mata Chu Feng. Namun justru karena itulah, Chu Feng dapat menentukan bahwa pemuda itu memiliki asal yang luar biasa. Dengan demikian, Chu Feng ingat dua karakter di token tersebut. Xian Hai, atau Immortal Sea. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng mengukur pria muda itu juga mengukur Chu Feng. Pada awalnya, dia memiliki ekspresi yang sangat tidak senang. Namun setelah mengukur Chu Feng, dia mengungkapkan ekspresi santai. Kemudian, sudut mulutnya benar-benar terangkat menjadi senyuman. Tapi sayangnya, meskipun aku kurang beruntung, aku sangat beruntung benar-benar menemukan sampah, kata pria itu. Siapa yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng dengan dingin. Hanya ada kamu dan aku di sini, dan menurutmu siapa yang aku bicarakan? Kata pria itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng ingin berbicara kembali. Namun tepat pada saat itu, ekspresi pria itu segera berubah. Kemudian, kekuatan penindasan yang tak terbatas tersapu keluar dari dalam dirinya. Aura ini, pikir Chu Feng. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng berubah sangat besar. Meskipun pria itu memiliki usia yang mirip dengan Chu Feng, tapi aura sebenarnya adalah seorang abadi sejati. Selanjutnya, aura itu sangat kuat. Tidak hanya dia seorang ahli tingkat immortal sejati, tetapi dia juga bukan hanya peringkat satu immortal sejati. Kekuatannya telah melampaui batas persepsi Chu Feng. Semuanya terjadi terlalu cepat. Chu Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil pedang dewa jahatnya. Kekuatan penindasan dari pria itu sudah benar-benar menelan Chu Feng. Ini, seru Chu Feng. Dalam sekejap itu, Chu Feng merasa bahwa dia pasti akan terbunuh. Namun ketika penindasan itu mungkin melanda dirinya, Chu Feng menemukan bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Sialan, aku lupa bahwa kultivasi tidak berguna di sini, ucap pria itu. Pada saat itu, pria itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kemudian dia mengungkapkan senyum bangga di wajahnya, dan berkata kepada Chu Feng. Wah wah wah, anggap saja dirimu beruntung. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati hari ini, ucap pria itu. Ya, Chu Feng tersenyum dingin. Dia sekarang menatap pria itu dengan tatapan penuh dengan permusuhan. Pria itu telah menyerangnya tepat setelah konfrontasi verbal. Selanjutnya, dia berencana untuk membunuhnya sebelumnya. Untungnya, kultivasi tidak berguna di sini. Jika tidak, Chu Feng sudah terbunuh olehnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng memiliki kesan baik terhadap seseorang seperti itu? Kenapa? Apa kamu tidak yakin? Tanya pria itu sambil menyipitkan alisnya. Lalu, apa yang dapat kamu lakukan? Tanya Chu Feng mengungkapkan ekspresi provokatif. Meskipun pria itu lebih kuat dari dia, tapi Chu Feng tidak takut padanya karena di tempat ini kultivasi tidak berguna. Kamu, seru pria itu. Melihat reaksi seperti itu dari Chu Feng, pria itu segera mengungkapkan ekspresi tidak senang. Dan kemudian dia bertanya, bocah, apakah kamu berani memberitahu namamu? Tanya pria itu. Sampah yang tidak berpendidikan, apakah orang tuamu tidak mengajarimu, bahwa kamu harus memberikan namamu dulu saat menanyakan nama orang lain? Balas Chu Feng mengejek. Apa, kamu ingin tahu nama aku? Mungkinkah kamu ingin menemukan aku untuk menyelesaikan masalah? Pria itu bertanya.
Mengapa aku tidak bisa? Kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Hahaha, bukannya aku memandang rendah kamu. Namun, jika kamu ingin tahu nama aku khawatir kamu akan kencing di celana karena ketakutan, kata pria itu dengan tawa mengejek. Apakah kamu tidak berani memberitahuku namamu? Kata Chu Feng acuh tak acuh. Tidak berani, tuan muda ini tidak tahu kata-kata itu. Wah wah wah, dengarkan baik-baik. Tuan muda ini bernama Xianhai Suoyi, kata pria itu. Xianhai Suoyi, jadi kamu bermarga Xianhai. Ucap Chu Feng yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama keluarga seperti itu. Kamu sebenarnya belum pernah mendengar tentang klan Xianhai kita. Ucap pria itu dengan terkejut. Itu sudah jelas, dia sedikit kecewa dengan Chu Feng yang tidak tahu tentang namanya. Kemudian, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu benar-benar orang kampungan," ucap pria itu. Tidak, karena aku belum pernah mendengar tentang kamu sebelumnya, itu hanya berarti bahwa klan Xianhai kamu tidak cukup terkenal, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Lidah yang tajam, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu berani menyebutkan namamu? Pria yang bernama Xianhai Suoyi itu berkata dengan marah. Itu sudah jelas, dia sangat peduli dengan reputasinya. Perilaku menghina Chu Feng telah membuatnya marah. Perkuat telinga kamu dan dengarkan baik-baik. Kakekmu di sini tidak akan mengubah namanya, dan juga tidak akan mengubah nama keluarganya. Aku bermarga Chu, dan bernama Feng. Aku, kakekmu ini, bernama Chu Feng, kata Chu Feng. Pencuri kecil yang kurang ajar, kamu berani menyebut dirimu sebagai kakek es di depan tuan muda ini. Kamu mencari mati. Teriak Xianhai Suoyi yang benar-benar marah oleh Chu Feng. Dia menembakkan serangan telapak tangannya, dan kekuatan bela diri tingkat abadi yang luar biasa bergerak ke arah Chu Feng dengan cara menekan seperti gelombang raksasa. Kekuatan bela dirinya sangat sengit. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menelan Chu Feng. Seperti sekelompok serigala yang mengelilingi kelinci kecil, ia mulai menyerang Chu Feng tanpa henti. Namun meskipun serangan itu tampaknya dapat dengan mudah melenyapkan Chu Feng mendatangkan malapetaka melalui lingkungan Chu Feng, tapi Chu Feng sendiri benar-benar tidak terluka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.